Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news sentimen cryptocurrency nih teman ya. Kira-kira ada sentimen dan news apa sih mengenai cryptocurrency saat ini? Nanti bakal dibahas semua di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So gak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi nah oke teman, di sini Didi sudah masuk di coin market cap teman ya. Jadi seperti biasa sebelum kita melanjutkan mengenai pembahasan sentimen Bitcoin dan cryptocurrency ya, kita cek and recheck dulu nih mengenai kondisi market saat ini ya. Dimana saat ini Bitcoin terpantau mengalami minus 0,09% ya. Jadi cukup tipis untuk minusnya ya dalam kurun waktu 24 jam. Dan saat ini menempatkan Bitcoin berada di level 19.307 teman ya. Jadi turun sedikit teman ya dari posisi yang kemarin ya, yang berada di area 19.400-an teman. Oke. Dan kalau kita lihat untuk altcoinnya teman ya, jadi rata-rata memang saat ini sedang mengalami merah meruna semua ya, atau mengalami penurunan cuy, karena memang induk kriptonya aja gak stabil harganya teman. Oke. Nah, lalu ada sentimen dan news apa sih mengenai Bitcoin ini? Langsung kita kepoin. Jadi nah oke teman ya, di sini Didi sudah masuk di bitcoin.com, di mana ahli strategi Invesco nih teman ya memperingatkan The Fed adalah memainkan permainan berbahaya yang dapat menyebabkan resesi signifikan teman. Jadi bisa dibilang teman ya, ahli strategi Invesco ini teman ya memperingatkan, katanya itu saat ini teman ya, The Fed itu sedang bermain yang nantinya akan menyebabkan resesi yang signifikan katanya teman. Dan tentunya jika resiko ini terjadi teman ya, ini tentunya membahayakan ya buat semua ekonomi global serta para investor cuy. Oke, jadi di sini teman ya, kepala strategi pasar global Invesco yang bernama Christina Hopper nih teman ya, dia itu berbagi pemikirannya nih teman mengenai ekonomi AS ya di acara podcast What Goes Up Bloomberg minggu lalu teman ya. Dimana teman, Christina Hopper ini memiliki 21 tahun pengalaman di industri investasi, yang artinya dia itu kawakan lah di industri investasi teman. Jadi tahu betul ya seluk-beluk investasi teman. Nah, saat ini teman ya, Invesco itu adalah sebuah perusahaan investasi independen global teman ya, dengan aset yang dikelolanya mencapai 1,3 triliun US dollar per 30 September kemarin cuy. Dan si Christina Hopper ini ya selaku kepala strategi pasar global Invesco ya, telah memiliki 8.400 orang lebih ya di 26 negara untuk karyawannya cuy. Jadi cukup besar banget ya untuk perusahaan Invesco ini teman ya. Nah, baru-baru ini teman ya, dia itu menjelaskan nih bahwa katanya pasar saham saat ini teman ya telah tumbuh sangat fluktuatif ya, karena Federal Reserve atau The Fed teman ya melanjutkan upayanya untuk memerangi inflasi. Yang kita ketahui ya, The Fed dalam memerangi inflasi itu dia dengan gercep menaikkan suku bunga teman-teman, untuk tujuan mengcover inflasi di negaranya teman ya. Meskipun The Fed sendiri itu bisa dibilang egois teman ya, dia menaikkan suku bunga tanpa dia melihat resiko yang berdampak di ekonomi negara-negara lain cuy. Oke, makanya sempat kemarin tuh konflik dengan OPEC Plus teman-teman. Nah, di video Didi sebelumnya Didi juga sempat menjelaskan ya bahwa AS itu tidak akan berhenti menaikkan suku bunganya, apalagi ketika inflasi di AS itu belum turun teman ya. Dan itu berarti masalah bagi perekonomian global teman ya, karena setiap kenaikan suku bunga dan hasil CPI yang akan dikeluarkan itu mempengaruhi yang berdampak besar ya terhadap ekonomi global teman-teman. Salah satunya juga market cryptocurrency cuy. Dan bahkan para analis juga kemarin sempat menjelaskan juga teman ya, atau mengatakan bahwa katanya The Fed itu nantinya teman ya di pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC teman ya akan menaikkan suku bunganya lagi sebesar 75 basis poin lagi cuy ya. Ini baru prediksi ya yang akan diselenggarakan ya pada bulan November yang akan datang, dan hal yang sama lagi di bulan Desember teman ya. Jadi 2 bulan berturut-turut nih untuk kedepannya ya teman ya, apakah nantinya The Fed ini akan menaikkan suku bunganya lagi ya sebesar 75 basis poin sesuai para prediksi analis teman yang mengatakan bahwa Amerika itu nantinya akan menaikkan suku bunganya lagi. Hal itu dilihat dari ekonomi Amerika yang saat ini itu makin memburuk teman ya. Karena apa? Karena Amerika sendiri mengatakan ketika inflasi atau ekonominya mereka itu semakin memburuk teman ya, mereka itu tidak segan-segan untuk menaikkan suku bunganya lagi ya. Itu pernah diucapkan oleh Amerika teman ya. Nah, di sini teman ya, kepala strategi pasar global Invesco
atau Christina Hopper teman, dia itu memperingatkan katanya 75 adalah 25 yang baru. Ketika Anda menaikkan suku bunga dalam kenaikan 75 basis poin dan Anda tidak memberikan waktu untuk memproses dan masuk ke data, Anda memainkan permainan berbahaya. Dia menyimpulkan semakin banyak Anda melakukannya, semakin besar kemungkinan Anda mengalami resesi, dan resesi yang signifikan teman ya. Jadi bisa dibilang teman ya, menurut kepala strategi pasar global Invesco ini, dia itu sepertinya memberikan kritik ya dan saran teman ya terhadap pemerintah AS teman ya. Katanya kalau kita lihat di cuplikan ini teman ya, bahwa kemarin itu kan sempat Amerika menaikkan 75 basis poin teman ya. Christina Hopper itu mengatakan katanya jika Anda tidak memberikan waktu untuk memproses dan masuk data, Anda memainkan permainan yang berbahaya. Apa mungkin setelah bulan-bulan kemarin teman ya 75 basis poin itu sudah dinaikkan ya untuk suku bunga AS, itu untuk data kenaikannya itu belum dimasukkan data teman ya. Apakah mungkin seperti itu yang dimaksud oleh kepala strategi pasar global Invesco ini teman ya, sehingga dia itu menyimpulkan bahwa semakin banyak Anda melakukannya, semakin besar kemungkinan Anda mengalami resesi ya. Jadi bisa dibilang teman ya, dengan pernyataan ini teman ya, si kepala strategi pasar global Invesco atau Christina Hopper ini melihat AS itu sedang bermain dengan data teman ya, atas suku bunga yang dinaikkan teman. Dan itu menurut Christina Hopper itu merupakan permainan yang sangat berbahaya yang akan menimbulkan resesi yang cukup signifikan untuk AS teman. Jadi sebenarnya banyak sekali teman ya orang di dunia ini memperingatkan tentang resesi teman ya, karena memang keadaan ekonomi global yang saat ini tuh nggak memungkinkan teman ya. Nah, baru-baru ini sebuah survei menunjukkan ya, katanya itu 98% kepala eksekutif sedang mempersiapkan resesi untuk AS cuy. Sementara 99% sedang mempersiapkan resesi di UE ya, atau Uni Eropa teman ya. Dan mengenai resesi keduanya ini teman ya, ini sudah dibahas semua ya. Kalau AS kan yang dipermasalahkan dia masalah ekonomi dan inflasi, terus suku bunga teman ya. Nah, kalau di UE ini teman ya, kenapa 99% sedang mempersiapkan resesi teman ya? Karena memang kemarin sempat dibahas juga ya, Rusia itu sudah menyetop bahan-bahan pokok energi teman ya, seperti gas, minyak dan lain-lain, batu bara dan lain-lain teman. Jadi bisa dibilang ya, di Uni Eropa ini teman ya, untuk aktivitas ekonominya itu pasti akan terkendala teman, apalagi akan menyambut musim dingin nantinya teman. Makanya sempat kemarin Didi membahas mengenai Rusia yang akan membekukan Uni Eropa cuy. Oke. Nah, oke, untuk berikutnya dikutip dari bitcoin.com, katanya CEO Tesla Elon Musk nih teman ya, mengatakan resesi bisa berlangsung hingga musim semi 2024 cuy ya. Wow ya, jadi cukup lama banget cuy ya, karena saat ini masih bulan 10 2022 cuy ya. Nah, ini menurut Elon Musk ini akan berlangsung musim semi 2024 ya teman. Hitunglah 2 tahun lagi itu baru selesai ya. Ini menurut pandangan si Kang Elon teman. Oke, jadi percakapan ini teman-teman ya diawali dengan Elon Musk teman yang berbagi pemikirannya tentang resesi global di Twitternya teman ya. Nah, di sini dijawab oleh kreator Dogecoin Billy Markus teman ya, dengan dia itu menjawab mengenai jumlah virus corona teman. Di sela-sela itu teman ya, salah satu pengguna Twitter itu menimpalinya nih, katanya bertanya ke Elon Musk, menurut Anda berapa lama resesi akan berlangsung? Dia itu menjawab teman, hanya menebak katanya teman, tapi mungkin sampai musim semi 2024 ini teman ya. Jadi di sini Elon Musk menjawab hanya menebak, tapi mungkin sampai musim semi 2024 teman ya. Di sini 24 gitu teman. Nah, nggak cukup di situ teman ya, pengguna Twitter tuh menindaklanjuti nih mengenai balasan tweetan si Kang Elon Musk. Nah, di sini dia itu bertanya lagi, menurut Anda seberapa buruk yang akan terjadi? Nah, di sini Elon Musk tuh menjawab teman, sangat bervariasi. Tesla dan SpaceX berada dalam posisi baik, tetapi banyak perusahaan lain tidak. Resesi memang memiliki hikmah bahwa perusahaan yang seharusnya tidak ada berhenti eksis teman. Jadi bisa diartikan teman ya, resesi yang akan datang itu menurut Kang Elon teman ya sangat bervariasi. Namun perusahaannya Tesla dan SpaceX itu dalam posisi baik untuk saat ini teman-teman, kata si Kang Elon. Tetapi banyak perusahaan lainnya itu tidak mengalami posisi yang baik ya, atau bisa dibilang tuh buruk teman mengenai resesi ini ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan teman ya, bahwa resesi ini bisa dibilang cukup buruk teman. Karena satu teman ya, kata Kang Elon tadi kan resesi ini bervariasi teman ya, bahwa ada sebagian perusahaan ya, atau contohnya tadi perusahaan Kang Elon yang dalam posisi baik untuk saat ini teman ya. Namun
banyak perusahaan lainnya di luar sana teman dalam posisi buruk teman-teman. Tidak seberuntung perusahaan Kang Elon ini ya, Tesla dan SpaceX teman ya. Yang artinya apa? Yang artinya di sini lebih banyak yang merugi ya daripada yang titik aman teman ya. Yang artinya bisa dibilang resesi ini cukup buruk teman ya. Bahkan kemarin juga para pakar analis mengungkapkan bahwa resesi Amerika kali ini teman ya itu adalah yang terburuk dalam 40 tahun terakhir cuy. Namun di sini memang Elon Musk nggak mengucapkan secara langsung gitu teman ya. Dan bahkan tadi sempat Elon Musk juga menjawab, katanya resesi ini tuh berlangsung hingga musim semi 2024 cuy. Yang artinya masih lama banget cuy resesi ini ya. Selama resesi ini belum berakhir teman ya. Jadi rasa untuk kita mengharapkan market bullish teman, entah itu di market saham atau market cryptocurrency itu cukup susah atau bahkan sangat susah teman ya. Apalagi saat ini tuh ada ancaman-ancaman nukliran itu teman ya. Yang mudah-mudahan itu nggak terjadi teman ya. Kalau misalkan terjadi kan itu cukup buruk banget teman ya. Jadi nggak hanya yang nukliran yang menanggung teman, namun seisi bumi ini yang menanggung akibatnya teman ya. Jadi mudah-mudahan seperti itu tidak terjadi gitu teman ya. Yang mudah-mudahan sih nggak sampai 2024 teman ya, karena memang ini baru prediksi Kang Elon teman. Agar harapannya teman ya, ekonomi global itu segera membaik dan bisa berdampak positif terhadap market cryptocurrency cuy. Oke, jadi buat kalian yang masuk saat ini teman ya, kalian bisa pikir-pikir dulu teman ya. Karena memang market global saat ini belum memungkinkan nih teman ya untuk keadaannya ya. Jadi itu tadi teman ya, updatean sedikit mengenai sentimen global teman ya. So bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.